Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin data source yang digunakan oleh Grafana ya. Kalau kita lihat di sini, biasanya kan kita menggunakan MySQL gitu ya. Atau dalam hal ini MariaDB. Nah di sini ada data source JSON. Nah, ini ternyata kalau kita lihat plugin JSON itu ada dua loh. Kita lihat ya. Ternyata JSON tuh ada dua nih untuk kelas data source ya. Pertama yang ini JSON, yang ini mana JSON. Nah ini ya, kita buka di link tab baru ya. Ini JSON-nya. Kita bisa lihat link di GitHub-nya. Ini namanya JSON Simport. Nah di sini juga ada juga nih. Sama nih JSON lagi, simple JSON. Tapi by Grafana Lab. Nih. Simple JSON by Grafana Lab. Yang ini JSON by Simport. Ini versi 141. Jadi oke, saya Simple JSON data source. Kita lihat GitHub-nya. Sama Torkello dan yang ini sama Simport. Jadi dua orang ini bikin data source simple JSON, generic backend data source, dan sama ya. Saya juga agak sedikit heran ya. Tapi ya oke lah. Saya udah bikin ya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi data from JSON. Kita bisa lihat nih. Jadi kita menggunakan data source JSON. Nah ini. Jadi dia ngambilnya ke sini nih. Saya punya database RESTful. Jadi di sini ada kita setting 30005 ya. Kita setting dulu server portnya. Kita setting di sini. RESTful gitu ya. 300 berapa ya. Security-nya enggak. Lalu kita bikin RESTful tag-nya. Jadi kita gampang gitu. Artinya kita bikin API name apa, lalu tag-nya seperti itu. Nah, ini kita ada dua nih, detail item sama basic authentication. Jadi untuk lihat ini kita bisa lihat ya. Ini yang saya menggunakan simple JSON. Nah itu dia menggunakan request get API. Oke, saya pakai ini dulu. Nah ini fungsinya sama. Ini kemarin saya udah ngomongin kita menggunakan yang data source yang ini. Tuh, ada sampel JSON juga, ya kan? Sama. Ya mungkin nggak tahu deh ya, saya nggak bisa ngomong karena secara tampilan ya sama aja sih ya. Apa bedanya nih? Ya, tapi it's okay lah. Sekarang kita lihat di data source saya nih. Ini. Jadi cara manggilnya gampang banget. Tinggal ini bisa ada override. Saya rasa kalau yang udah nonton video saya tuh sudah saya jelasin ya. Nah sekarang saya mau ngebandingin nih. Ini yang satu kita punya data dari JSON. Yang ini data dari database. Artinya seperti kita ketahui kan kita ada istilahnya metode historian ya. Jadi kita bikin di sini, kita bikin database di sini Histovalog, ya kan? Lalu diposting ke database gitu loh lewat modul yang namanya Hnet Data DB Connector. Ya ini, karena kan dia gini ya.
kita bisa lihat aktivitasnya tuh, dia ngeposting terus sehingga kita bisa lihat datanya di sini. Nah ini mana sih ya, ini dia. Nah ini kita bisa bandingin ya, kalau ini yang pakai JSON, yang ini pakai database aktif 5 detik. Jadi memang kalau yang tipe REST sih tetap aja sih sebetulnya, kalau saya bilang tetap 5 menit 5 detik juga tuh, 15. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan ya kalau saya bilang, antara mau pakai JSON atau enggak, sama aja gitu loh. Ini pakai JSON dan ini pakai database. Nggak signifikan gitu loh. Tapi ya minimal kita bisa, mungkin kita nggak usah pakai untuk menghemat bandwidth atau apa, kita untuk data sesaatnya pakai JSON, yang ininya nggak usah, bisa aja sih ya kan. Karena kalau saya lihat apa bedanya gitu loh, itu sama aja ya kan. Dan hebohnya si Grafana bikin 2 tuh ya, untuk plugin data source-nya itu ada 2 ternyata. Saya juga baru lihat nih, kalau data source JSON ternyata ada 2 tipe nih. Ya mungkin saya belum tahu mengeksplor yang punya Synpot itu bedanya di mana, dan yang dari sini bedanya apa, saya nggak paham juga. Yang penting kita coba jalanin di sini. Nah, kalau kita lihat kedua database, kedua apa yang ada di Grafana ini, sebetulnya datanya satu ya. Artinya saya ngambil data dari MQTT. Jadi saya ngambil dari MQTT, broker HPMQ, dengan topik sensor LCD ya kan. Kita bisa lihat nih, itu kayak gini. Jadi lalu data dari topik tersebut saya hubungkan dengan Modbus gitu loh, sehingga kita bisa bikin ke historian ya, atau kita juga bisa bikin ke trash seperti itu. Nah ini contohnya aplikasinya, diaplikasikan, bisa lihat di sini nih, kita lihat ya. Nah, kita bisa lihat di sininya, sini 23, ini sih 233 nih, belum berubah nih. Nah kenapa? Karena dia refreshnya 5 detik seperti itu. Ya lantas kita mau coba bikin yang versi Node-RED ya. Jadi saya bikin Node-RED juga nih. Nah ini sama, jadi yang versi Node-RED nih juga sama nih, ngambil dari HVMQ brokernya, lalu ngambil topiknya adalah sama tuh, LCD temperatur ya. Kita bisa lihat di sini topik yang saya ambil dengan yang ada di Node-RED sama nih. Nah ya kan, sensor LCD temperatur, dan yang ini sensor LCD humidity. Lalu keduanya saya jadikan dashboard ya. Ini brokernya sama, kalau ini sama-sama dari HVMQ. Jadi itulah perbedaannya MQTT ya. Jadi data publishernya satu, tapi kliennya bisa dibaca oleh HNet IoT server, bisa dibaca oleh Node-RED. Nah sekarang kita lihat ya, kita bandingkan yang data hasil pooling lewat Hold ini, lalu ditampilkan di Grafana,
dengan yang punya ini, yang dari Node-RED. Kita bisa lihat pembandingannya. Jadi di sini 23.31 5078. Jadi ini kurang lebih hampir sama ya, antara yang ada di sini dengan yang ada di sini. Ya, teman yang di sini agak beda. Kenapa? Karena di sini 5 detik sekali. Gitu. Dan ini pakai JSON, yang ini pakai database. Ini kita bisa pakai, ini pakai database. Yang ini pakai JSON. Mengambil dari source yang sama, yang dari sama, maksudnya dari sumber yang sama, cuman cara yang berbeda. Kalau yang ini dari JSON data source, yang ini dari hasil proses Modbus historian. Kalau ini ngambil langsung dari MQTT broker. Jadi ada dua yang ngambil langsung dari MQTT broker. Yang kedua, kita bisa juga lihat lewat Modbus nih. Nah, kita bisa bandingin ya. Ini yang Modbus punya temperatur, di sini kita lihat ya. Kita bisa sama-sama ngebandingin yang versi Modbus. Nah, ini dia retrus nih. Jadi saya register holding register ke ini, saya repeat. Nah, ini yang Modbus. Jadi ini dibaca dari MQTT lalu ditampilkan oleh Node-RED. Ini dibaca lewat JSON data source lalu ditampilkan di sini. Ini lewat database. Dan ini kita bisa bandingkan bahwa nggak beda-beda lah ya. Nah, sekarang kalau kita coba buka lagi, kita panggil lewat keep sekarang ya. Sekarang kita jalankan lewat keep, lewat OPC. Nah, sekarang kita lewat OPC. Nah, ini juga sama nih, Arduino. Nah, jadi kebayangkan ya, ini yang Arduino punya, yang lewat OPC. Ini programnya OPC ya. Berarti data yang di sini adalah data OPC ya. Ini Modbus, ini MQTT, ini JSON, ini database. Jadi dari satu sensor untuk temperatur dan humidity, kita bisa menampilkan dalam 5 OPC, Modbus, Node-RED, 5 ya. Ya, ada 5 cara. Kalau kita lihat nih ya, yang langsung dari broker, yang dari Modbus, yang OPC hampir sama semua ya. Kecuali di ini, si Grafana nih. Kenapa? Karena Grafana beda caranya. Dia menggunakan database sebagai ininya, dan yang ini JSON. Kalau ini kan bypass langsung, ini kan saya rasa segitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan model kembali lagi, kita punya data di sini, kita jalanin ya, terus dapatnya dipublish ke RESTful, sehingga si Grafana ini akan baca data terus nih setiap 5 detik. Hasilnya ditampilkan oleh Grafana di sini. Karena kita menggunakan data source JSON. Kita bisa save and test di HT11. Lalu hasilnya kita tampilkan di ini 23 dan 50. Selain ditampilkan di Grafana, kita juga tampilin di
Node-RED nih, ya kan? Nah, ditampilkan di Node-RED. Kalau Node-RED nih berarti langsung ya, jadi hampir sama-sama ngambil data ke MQTT nih. Nah, memang ada, karena ini sensor berarti memang kita bisa lihat di sini sudah update, sini belum, ini update-nya belum gitu loh ya. Hal ini terjadi karena Grafana itu update-nya 5 detik gitu. Tapi kalau kita pencet-pencet ini terus, dia bisa kita atur sih, nggak ada masalah tuh untuk melakukan itu. Gitu. Tapi dia auto refresh-nya hanya bisa 5 detik. Makanya jangan heran kalau data di sini udah update, sini belum. Nah, selain kita bisa lewat ini, kita juga bisa lihat OPC nih. Nah, OPC juga sama nih, 23 24 ya. Nah, OPC juga sama 23, hampir sepadan lah ya. Dan yang ini yang lewat Modbus ke sini. Jadi dari satu data source kita bisa mendapatkan 5 cara untuk menampilkan informasi tersebut. Pertama, kita bisa lewat Node-RED dengan MQTT-nya. Yang kedua, kita bisa lewat Keep Server dengan OPC client ya, OPC Quick Client ya, atau lewat Modbus. Ini Modbus ya, Modbus. Nah, ini kalau di Grafana-nya lewat JSON data source atau akses lewat database. Database-nya ini didapat dari proses historian. Nih, kalau yang ini data JSON didapat dari RESTful. Saya rasa gitu ya. Dan semua sumber datanya adalah ngambil dari HVMQ Broker, yaitu mengambil topik sensor LCD. Sehingga kita bisa lihat di sini data yang diambil tuh. Sebetulnya nggak ada masalah sih ya kalau kita mau reverse terus gitu ya. Cuma karena automatic reverse ya cuma 5 detik, maka kalau kita bandingkan dengan Node-RED, sepertinya ini kok duluan sih gitu kan. Ini sudah update, ini belum gitu. Nah, ini kan lihat tuh, belum update, padahal karena telat aja ya, karena otomatis lah. Nah, tapi kalau untuk yang lewat Modbus atau lewat OPC sudah pasti berbarengan lah, karena kan yang ini sumbernya dari sini, ini juga sama gitu. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan mengenai fitur Grafana ini. Ternyata ada 2. Pertama lewat simple JSON, yang kedua lewat mana tadi? Lewat JSON ini. JSON. Dan Grafana yang ini saya menggunakan data source yang JSON tadi. Yang ini. Nah, kalau kita mau lihat sama aja. Kalau saya lihat sama aja antara data source yang JSON ini maupun yang simple JSON, kayaknya sama aja gitu, nggak ada perbedaan. Malah betway, belum di setting, sama aja ya, nggak ada perbedaan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sininya ya hanya tinggal gini doang, time series gitu, otomatis dia akan dapat. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana pemakaian adanya JSON data source dua-duaan di Grafana ya. Saya juga bingung lah ya, tapi ya udahlah. Ini yang versi Node-RED,
Ini yang versi OPC dan ini yang versi Modbus. OPC, Modbus, MQTT, JSON, dan database. Sama-sama mengakses satu data dari sensor, temperatur, dan humidity. Oke, saya rasa saya cukup dulu. Semoga ini dapat memberi penjelasan ya, bahwa adanya dua JSON di Grafana. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.